Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sehat RSUD Majalaya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia dan berkah segalanya. Perkenalkan, nama saya Novi Arni Nurmade, salah satu staf RSUD Majalaya yang akan memandu acara kita hari ini yang berjudul Bisa atau Bincang Sehat dan Asyik volume ke-39 yang mana memiliki tema atau judul Gizi untuk Anemia pada Remaja Putri. Hari ini kita memiliki dua pemateri cantik di samping saya. Mungkin langsung bisa perkenalan saja ya. Silakan Ibu dan Teteh. Perkenalkan, nama saya Leni Juwitasari, nutrisionis RSUD Majalaya. Dan perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti, salah satu nutrisionis RSUD Majalaya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Teteh atas waktunya. Kita ketahui bersama nih teman-teman, banyak sekali pemberitaan yang menyebutkan bahwasannya remaja putri yang anemia merupakan cikal bakal dari bayi yang stunting. Apakah betul? Kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, prolog dulu sebelum membahas anemia nih Bu Teh, bahwasannya mungkin Ibu dan Teteh udah tahu nggak sih bahwasannya kita tuh punya sebutan yang dinamakan dengan Indonesia Emas 2045. Tahu kan ya? Iya. Ya. Nah, menurut Menko kita nih Bapak Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwasannya Indonesia Emas 2045 adalah kondisi di mana kita memiliki bonus demografi, yaitu masa yang usia produktifnya lebih besar atau lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, jangan sampai nih Bu Teh nanti di 2045 nanti jadi beban gitu, bukan jadi bonus. Dan katanya bayi yang stunting itu berasal dari ibu yang anemia gitu. Apa sih anemia itu dan apa sih bahayanya? Silakan mungkin langsung jawab. Anemia itu adalah suatu keadaan ya, atau kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin di dalam darah itu di bawah normal. Jadi di saat pasien-pasien yang itu kan selalu dicek darah tuh ya, HB-nya suka dicek ya, salah satunya apalagi ibu hamil tuh atau anak-anak usia remaja ya, kadar kadar HB di dalam darah normal itu adalah untuk remaja putri atau perempuan itu 12,5 gram per desiliter. Sedangkan untuk laki-laki di angka 14 gram per desiliter. Iya nih, kalau anemia itu secara awam lebih dikenal dengan bahasanya kurang darah ya. Nah, zat besi ini sangat penting untuk pencegahan anemianya. Nah, zat besi itu merupakan cikal bakal pembentukan hemoglobin. Nah, dari sel darah merahnya nanti akan memasok oksigen ke dalam darah. Nah, kalau misalkan hemoglobinnya kurang, nanti jadi tubuh juga kurang konsumsi. Oke, baik. Jadi kurang darah mungkin ya anemia itu bahasa awalnya. Tapi kenapa sih sangat berbahaya untuk remaja putri? Dan apakah remaja putri itu memang rentan terhadap anemia dibandingkan dengan pria? Karena gini ya, salah satunya kan biasanya remaja putri nih, anak-anak sekolah ya, yang dari SMP, SMA biasanya sih mereka suka diet ya, diet yang memang tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu ya, atau nutrisionis gitu. Kadang mereka itu dietnya ekstrim gitu ya, jadi tidak memperhatikan nih asupan-asupan yang dibutuhkan oleh tubuhnya gitu ya. Jadi itu dapat mengganggu nih pertumbuhan dan kekurangan zat besi di dalam tubuh mereka. Selain itu juga nih, remaja perempuan kenapa lebih beresiko? Karena remaja perempuan itu 2 kali lebih beresiko karena terjadi menstruasi nih pada remaja putri ya, dibandingkan dengan anak laki-laki gitu ya. Jadi pasti HB-nya lebih rendah gitu ya. Oke, siap. Iya, terus wanita tuh kayak cenderung body image ya, terus melewatkan sarapan, terus kurang konsumsi sayur dan buah ya. Lebih seringnya makanan yang fast food gitu, seblak, yang itu kan hanya aci ya Teh ya. Terus kadang jarang banget nih ditambahin sama
daging ayam atau telurnya juga dari protein hewani atau sayuran yang lain ya, hanya sekedar kerupuk saja. Nah, itu kurang bagus ya. Oke, siap. Nah, karena saya wanita nih teman-teman, dan mungkin para wargi sehat sederhana juga merupakan seorang remaja putri wanita, jadi agak was-was sebenarnya apa sih gejalanya dan apa penyebabnya dari anemia itu sendiri? Penyebabnya bisa dari konsumsi makanan yang kurang bervariasi tadi ya, karena dietnya terlalu ketat, melewatkan sarapan, hanya konsumsi makanan tertentu saja gitu, hanya dibatasin banyak banget nih, nggak mau makan ayam, nggak mau makan jeroan dan lain-lain. Terus biasanya juga disebabkan karena ada penyakit ya yang belum tertangani gitu, penyakit kronis, ada dari penyakit infeksi ya, misalkan TBC, ada penyakit autoimun atau kanker, itu bisa menyebabkan anemia juga ya Teh ya. Nah, selanjutnya ada kan menstruasi juga terjadi pada wanita remaja ya, sudah mulai menstruasi, itu banyak darah yang keluar. Nah, itu juga harus konsumsi makanan tinggi zat besi, juga harus konsumsi tablet tambah darah juga. Oke, mungkin ciri-cirinya Bu bagaimana? Bisa kelihatan ya, mulai dari lemah, letih ya, lesu ya, terus tampak pucat ya wajahnya ya, bisa kelihatan tuh dari kuku-kuku ya. Kan biasanya kalau orang yang memang HB-nya bagus ya, terlihat lah ya merah ya dari segi kuku, atau dari kelopak mata yang di bawah ya. Kalau yang orang-orang anemia itu biasanya pucat gitu sih ininya ya. Terus sering mengalami pusing ya, insomnia ya. Jadi gangguan tidur kayak gitu ya. Terus detak jantung yang berdebar, dan biasanya kalau memang HB-nya itu drop banget, pasien itu rata-rata di sini mengalami sesak yang parah gitu ya. Jadi harus menggunakan oksigen dan harus transfusi darah. Oke, tapi nih kalau misalnya ciri-ciri dari kuku saya deh Bu, ini anemia nggak ya kira-kira? Ya kalau dilihat sih enggak ya, itu kan merah ya. Berbeda ya dengan kalau yang orang anemia ya. Kadang kalau yang memang anemianya sudah berat banget tuh kukunya tuh seperti kayak sendok gitu ya, cekung ke dalam seperti itu. Kalau itu sih kayaknya masih normal ya. Saya kuning gitu, anemia juga atau ya bukan? itu kan kelihatan karena memang karena pucet ya si ininya, jadi kelihatan tampak kuning tapi itu sebenarnya sih pucet. Oke, jadi teman-teman para keluargi sehat RSUD Majalaya, kalau misalnya kukunya kuning atau matanya tadi bawahnya gimana Bu? Pucet ya. Pucat dari bibir juga kelihatan ya, pucat sebelum pakai lipstik tapi ya. Tapi saya pakai lipstik guys, jadi nggak kelihatan pucatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nih yang ternyata wah ciri-cirinya kita ada anemia nih, mungkin bisa menghubungi yang ahlinya mungkin ya Bu ya. Tapi sebenarnya cara menanggulangi dari anemia itu sendiri bagaimana sih Bu Teh? Salah satunya ya kita bisa memilah-milah nih makanan yang memang tinggi zat besi nih. Salah satunya misalkan daging merah ya, atau ayam, telur ya. Jadi memang harus tinggi ya ininya zat besinya. Hati ayam juga ya, hati ayam, hati sapi. Terus kayak sayuran itu kayak bayam ya. Terus makanan yang memang asam folatnya tinggi nih, kayak kacang-kacangan ya. Tahu tempe itu tuh bagus ya. Jadi jangan terlalu banyak makan seblak nih buat anak remaja gitu ya. Terus buah-buahan juga ya, vitamin C-nya yang tinggi juga. Jadi buah-buahan seperti jeruk ya. Terus pokoknya buah-buahan yang berwarna terlihat ini ya, seperti apel kayak gitu-gitu, itu bagus tuh buat penambahan zat besi di dalam tubuh. Nah, dari vitamin C yang tadi yang Ibu sebutin nih, buah-buahan itu bagus banget loh buat membantu penyerapan zat gizinya ya, zat besinya yang terutama ya. Nah, setelah makan zat besi dan vitamin C tadi ya Bu ya, ada selain asam folat juga butuh vitamin B12, vitamin B6, vitamin A dan vitamin E ya. Nah, vitamin B12 itu juga terdapat di ikan, telur, wortel juga ada ya. Dari vitamin B6 ada terdapat di tepung terigu ya, olahan tepung terigu. Vitamin A ada di wortel ya, yang kita tahu ya, tomat, sayuran cerah ya. Terus vitamin E terdapat pada minyak, kacang-kacangan gitu ya.
Oke, siap. Jadi kalau misalnya ada nih remaja-remaja yang terlanjur menderita anemia, tapi berarti anemia bisa disembuhkan ya Bu ya, Teh? Ya, bisa. Salah satunya kan bisa kita mengkonsumsi ya obat penambah darah ya, satu minggu satu tablet ya. Jadi itu bisa menambah darah tuh, yang apalagi buat remaja putri nih. Coba kalau ini coba dicek nih ya, pada saat apalagi menstruasi, coba dicek nih kadar HB-nya rendah apa tidak. Kalau memang rendah, upayakan sih bisa mengkonsumsi penambah darah tersebut. Oke, tapi sebelum konsultasi ke dokter, misalnya self diagnose gitu boleh nggak sih Bu? Jadi kita ya udah iseng aja makan penambah darah atau harus konsultasi dulu dengan ahli gizi? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau obat penambah darah ya, karena kan memang si perempuan kan karena menstruasi itu ya, jadi butuh tuh sebenarnya suplemen penambah darah seperti itu, apalagi pada saat menstruasi nih ya gitu, dan pasti butuh banget lah gitu. Oke, jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya langsung saja memakan obat atau tablet penambah darah itu tersebut. Nah, kalau minum suplementasi penambah darah tersebut tidak boleh ya berbarengan dengan minum teh ya. Jadi minumnya air putih ya, karena di teh itu ada zat tanin yang bisa menghambat penyerapan zat besi tersebut dalam tubuh. Jadi udah minum suplementasi zat besi tapi nggak maksimal gitu diserap sama tubuhnya teh. Oke, jadi menyambung ke bahasan stunting kita tadi, apakah betul nih remaja putri yang anemia benar-benar beresiko untuk melahirkan bayi yang stunting? Iya, sangat betul banget ya gitu, karena kan di anak stunting itu ada 1000 hari kehidupan ya, mulai dari kehamilan sampai anak berusia 2 tahun itu kan periode emas ya. Jadi memang harus benar-benar nih dijaga ya kondisi tubuh sebagai calon ibu ya, yang akan nantinya melahirkan putra-putrinya gitu ya. Karena memang sangat berpengaruh banyak. Jadi diupayakan asam folat ya, zat besi itu harus tercukupi ya dengan asupan makan yang bagus ya, penambah darah salah satunya. Biasanya dokter juga kalau di saat trimester pertama atau kedua dan ketiga pasti selalu memberikan tuh yang namanya suplemen vitamin ya, zat besinya itu gitu ya, untuk nantinya perkembangan si anak pada saat 1000 hari kehidupan itu ya, biar gizinya optimum gitu ya. Gitu, Nah, ya. penyebab stunting juga selain dari ibu hamilnya anemia, bisa juga dari ibunya yang kek ya teh ya, kekurangan energi kronis. Jadi ibunya gizinya agak kurang ya, agak kurus gitu. Nah, itu perlu naikin berat badan lagi biar anaknya tidak stunting. Oke, jadi mungkin buat pelaku wargi sehat RSUD Majalaya, kalau misalnya anemia nih, ternyata dulunya pernah anemia, jadi jangan khawatir karena masih ada 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting itu sendiri gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Terakhir nih Bu, penutup banget, banyak sekali yang bertanya di Instagram kita maupun kepada pribadi gitu, kalau misalnya mau berkonsultasi dengan para ahli gizi di RSUD Majalaya tuh harus ke poli apa sih? Dan gimana cara untuk berkonsultasinya? Boleh ya, nanti boleh datang nih langsung ke rumah sakit, lalu daftar melalui poliklinik umum ya. Nanti poliklinik umum boleh ditunjukin nih mau konsultasi ya, tujuannya mau konsultasi gizi. Nanti boleh nih ketemu sama kita para ahli gizi, nutrisionis RSUD Majalaya. Oke, ada tambahan Teh? Oke, siap. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu dan Teteh. Pembahasan kita cukup menarik hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, akhir kata saya ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.